Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi bersama kakak di pada sekolah minggu kita ya. Kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik, mama, papa, dan seluruh keluarganya itu sehat-sehat semua ya. Dan kalaupun ada yang sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum itu, kakak mau adik-adik untuk menyiapkan diri, hati, pikiran, dan fokus kita kepada Tuhan Yesus ya. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyinya secara bersama-sama ya adik-adik. Karena Bapa di surga lihat kita semua, hati-hati gunakan semuanya. Amin. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau selalu menyertai kami. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan juga berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kakak mau adik-adik harus fokus sama cerita yang dibawakan oleh kakaknya ya. Dan juga jangan lupa siapkan Alkitab. Nanti minta tolong mama, papa, kakaknya untuk membuatkan setiap ayat Alkitab yang akan kita dengarkan nanti. Sebelum itu, yuk kita nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku tanam di hatiku
ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu kalian lagi untuk membawakan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, pakai Kayana, dan biarlah Engkau pimpin kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar atau diberi perintah ya. Nah, perintah itu bermacam-macam sifatnya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, saat ini kakak ingin memberikan perintah kepada kalian. Nanti kalian bisa menjawabnya iya atau tidak di tempat kalian masing-masing. Nah, sekarang coba kalian jawab perintah kakak ini. Jawabannya bisa iya atau tidak. Misalnya 1, perintahnya jangan kerjakan PR yang diberikan guru. Kalau perintahnya seperti itu, jawabannya seperti apa? Iya atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Karena apa? Perintahnya tidaklah baik. Kalau anak yang baik, pasti dia akan mengerjakan dengan baik PR yang diberikan oleh guru. Lalu kakak kasih perintah lagi. Kalau sedang mendengarkan firman Tuhan, kalian harus duduk tenang dan bersungguh-sungguh serta fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau perintahnya seperti itu, kira-kira jawabannya iya atau tidak? Jawabannya iya, kalian harus duduk tenang ya kalau mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, perintahnya jangan bantu mama papa di rumah, kalian cuma bermain-main saja. Kalau perintahnya seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya tentu saja tidak ya. Jadi kalian harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jikalau kalian punya kesempatan, silakan kalian membantu, misalnya menyapu, melakukan hal-hal sederhana yang lain, sehingga apa? Meringankan beban mama papa di rumah. Nah, seperti itu ya. Lalu pasti ya kalian pernah mendapatkan perintah seperti itu, baik dari kakak sekolah minggu, dari mama, papa, atau guru kalian, atau orang yang lebih dewasa ya. Nah, perintah yang baik diberikan oleh orang yang lebih dewasa atau mama, papa, guru, dan kakak sekolah minggu itu karena apa? Karena kami peduli kepada kalian. Kami ingin kalian tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, seperti sekarang kakak mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan.
Hal itu artinya kakak peduli kepada kalian. Kakak ingin kalian menjadi anak-anak yang mengasihi firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan. Jadi kalian bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai firman dan mencintai Tuhan serta sesama. Nah, adik-adik, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah juga memberikan perintah yang baik untuk mereka ikuti ya, dan juga memberikan perintah untuk mereka taati. Jadi Allah memberikan mereka peraturan serta perintah itu agar mereka bisa ikuti dengan baik, mereka bisa patuhi dan taati. Nah, karena apa? Karena Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dia ingin melindungi mereka dan dia sangat peduli kepada Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah atau peraturan yang Tuhan Allah berikan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa tidak taat akan peraturan dan perintah Allah. Kalian sekarang boleh membuka Alkitabnya ya. Kalian boleh membuka Alkitab kalian, yaitu pada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu pada kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ketiga. Jadi firman Tuhan yang kakak ceritakan hari ini itu benar-benar terjadi ya, dan itu bisa kalian baca di Kejadian 3. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang indah yang Allah ciptakan. Nah, di sana Allah berbicara dengan Adam dan Hawa. Jadi, mereka memiliki komunikasi yang luar biasa. Mereka bisa bersekutu, lalu Adam dan Hawa juga sangat mengagumi Allah ya. Karena apa? Karena kebijaksanaan Allah, karena keindahan yang telah Allah ciptakan melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di taman itu. Dan Allah dan Adam dan Hawa juga sangat memuji kekuasaan dari Allah. Nah, di taman itu Allah memberikan semua yang Adam dan Hawa butuhkan. Dia memberikan binatang untuk dipelihara, tumbuh-tumbuhan untuk dimakan. Jadi Adam dan Hawa, Allah katakan boleh memakan semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi mereka tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu. Buah pengetahuan itu yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa Allah melarangnya? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka akan terpisah dari Allah. Mereka tidak bisa lagi berbicara dengan Allah, dan mereka ketika memakan buah itu, pada saat itu mereka akan mati. Tetapi iblis ada di situ ya adik-adik. Dia sedang mengamati Adam dan Hawa. Dia menunggu kesempatan untuk membuat Adam dan Hawa tidak mentaati Allah. Lalu
dia mengirimkan ular dan mencari kesempatan yang tepat agar Adam dan Hawa tidak taat lagi kepada Allah. Nah, mungkin saja iblis pada saat itu mengamati ketika Hawa sedang mengumpulkan buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden, dan mungkin saja iblis juga mengamati kalau Hawa tidak mendekati. Jadi dia jauh-jauh ya dari pohon pengetahuan, dia mencari buah-buah yang jauh dari pohon pengetahuan. Nah, ketika iblis melihat kesempatan untuk menggoda Hawa, membuat Hawa tidak mentaati Allah, dia mengirimkan ular. Nah, si ular datang dengan liciknya dan bertanya kepada Hawa, apakah Allah melarang kalian makan buah dari pohon yang ada di taman ini? Nah, lalu Hawa menjawab, Allah tidak melarang kami makan buah yang ada di pohon ini. Dia memperbolehkan kami makan dari pohon-pohon yang ada di sini, tetapi Allah melarang kami memakan buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan ya. Jadi kami tidak boleh memakannya, merabanya pun tidak. Nah, Hawa menjawab seperti itu. Lalu dengan liciknya ular berkata, itu tidaklah benar ya, kata si ular. Kalau kalian makan buah pengetahuan itu, kenapa Allah melarang kalian memakan buah itu? Karena apa? Allah tahu kalau kalian memakan buah dari pohon pengetahuan itu, kalian akan menjadi tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah, sehingga kata ular kepada Hawa, kalau kalian makan buah dari pohon pengetahuan, kalian akan sama seperti Allah. Mendengar itu, Hawa tergoda. Sepertinya buah itu menggiurkan. Buah dari pohon itu pohon pengetahuan itu menggiurkan ya. Dan Hawa juga berpikir kalau makan buah pengetahuan berarti kan dia tahu yang baik dan yang jahat. Jadi dia bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana tidaklah salah menurut pikiran Hawa. Lalu dia berpikir untuk mencoba buah dari pohon pengetahuan, dan akhirnya dia mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Lalu dia membagikannya kepada suaminya Adam. Nah, seketika itu juga mereka menjadi berdosa adik-adik, dan iblis sangat senang karena sekarang Adam dan Hawa tidak lagi mentaati Allah. Mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka tidak taat lagi akan perintah dan peraturan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi seketika itu juga mereka berdosa. Adik-adik, kira-kira seperti apa ya perasaan Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa, dan apa yang mereka lakukan ketika Allah memanggil mereka? Nah, jadi yang mereka lakukan adalah bersembunyi. Mereka menyembunyikan diri dari Allah. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka takut dan malu ya adik-adik. Nah, betapa menyedihkannya Adam dan Hawa ketika mereka tidak lagi
taat kepada Allah. Nah, lalu Allah memanggil mereka. Nah, kita bisa baca ya pada Kejadian 3 pasalnya yang ke-9. Kakak akan bacakan kepada kalian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada mereka, "Di manakah engkau?" Nah, Allah mencari mereka. Tetapi tadi ya, karena mereka merasa malu dan takut, jadi mereka bersembunyi. Kenapa Allah mencari mereka? Karena Allah peduli kepada mereka. Sebenarnya Allah tidak usah bertanya ya, di manakah engkau? Karena Allah tahu segala sesuatu tentang Adam dan Hawa. Dia tahu juga di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi Allah ingin berbicara kepada mereka karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah harus mengatakan sesuatu hal yang penting kepada mereka. Nah, lalu Allah berbicara kepada mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sangat mengerikan. Karena apa? Karena ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka akan mati. Jadi mereka tidak punya hubungan yang indah lagi dengan Allah. Mereka tidak bisa mendengar Allah dengan sempurna. Hubungan mereka dengan Allah itu rusak. Karena apa? Karena dosa tadi ya. Dan juga hubungan Adam kepada Hawa juga rusak. Jadi karena dosa itu juga membuat setiap orang, yaitu manusia yang lahir ke bumi, ke dunia, itu membawa dosa sejak mereka di dalam kandungan. Lalu apakah Allah tidak mengasihi mereka? Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi karena mereka telah berbuat dosa dan tidak taat, mereka harus dihukum. Di dalam kebaikan dan kasih serta anugerah Allah, Allah sebelum mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena mereka sudah berbuat dosa, Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Dan Dia, yaitu Allah, juga menyertai dan menjaga mereka. Dan yang lebih penting dari semuanya itu, Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Adam dan Hawa. Dia berjanji akan memberikan penolong untuk Adam dan Hawa agar mereka bisa terbebas dari dosa mereka. Jadi Allah akan mengirimkan penebus untuk dosa-dosa mereka, yaitu orang yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman maut dan kematian kekal. Siapakah itu adik-adik? Ya, Dia adalah Yesus, anak Allah itu sendiri. Dia hidup dengan sempurna. Dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi Yesus, karena Dia tidak pernah berbuat dosa, Dia bisa menyelamatkan umat-umatnya. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Nah, adik-adik, betapa kita tahu sekarang bahwa semua yang Allah berikan adalah hanya kasih karunia. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita bisa terbebas dari hukuman tersebut. Semua itu karena kasih karunia Allah.
Dan dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya, kita bisa mengetahuinya itu dari Alkitab. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita boleh diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu maut ya. Dan kita bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Karena apa? Semuanya hanya karena anugerah dan kasih Allah, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena anugerah Allah saja. Nah, adik-adik, sungguh mengagumkan sekali ya kabar baik itu. Jadi dari Alkitab kita mengetahui bagaimana dari mulanya Allah telah memberikan kita janji yang luar biasa. Bagaimana Allah merencanakan kehidupan untuk umatnya, orang-orang yang percaya dan mengasihi Yesus. Hanya dengan membaca Alkitab, kita tahu bagaimana cara untuk mentaati perintah-perintah Allah. Karena apa? Di dalam Alkitab ini adik-adik tahu dan belajar apa yang Yesus lakukan dan kerjakan untuk orang-orang yang mengasihinya. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Jikalau kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, rajin membaca Alkitab, maka kita akan tahu apa yang Tuhan Allah perintahkan untuk hidup kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak mengajak kita semua untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Kita mau mengucap syukur ya untuk kasih dan anugerah Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami penyelamat, yaitu juru selamat untuk kami, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu saja. Kami mengucap syukur jikalau kami boleh memiliki Alkitab, kami boleh belajar firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang mau taat untuk perintah-perintah-Mu, mengerjakan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang rajin membaca, rajin belajar, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi hidup kami. Dan yang lebih pentingnya Tuhan, kami mentaati dan mengerjakan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kayana. Sekarang kita tahu bahwa Allah dari semula sudah melakukan rencananya bagi anak-anaknya, yaitu bagi kita semua ya umat-umat Allah. Walaupun dosa ada membawa kutuk dan maut, tetapi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang baru adik-adik. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa masukkan uang persembahan atau uang kolektenya ke dalam amplop ya. Setelah itu nanti minta
minta tolong sama papahnya untuk memberikan kepada Kak Ivana atau ke Kak Wanita. Infonya sudah ada di layar adik-adik masing-masing ya. Sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, juga Engkau memberkati orang tua kami ya Tuhan, dan juga kami tidak lupa berterima kasih atas rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan sebagian dari yang kami punya. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasanya ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan juga ibadah yang kami laksanakan tadi ya Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami terima kasih atas karunia-Mu yang telah menyertai kami dan selalu membimbing kami untuk berada dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta